Sebelum konfigurasi server, kita akan konfigurasi MikroTik dulu untuk mendapatkan IP DHCP dari MikroTik. Pertama, kita add IP address 192.168.1.1. Ini akan digunakan sebagai IP gateway yang nanti akan satu jaringan dengan server dan klien agar mereka dapat saling terhubung. Di sini kita akan konfigurasi security profiles untuk WLAN. Untuk passwordnya samakan dengan WiFi yang nanti akan kita tembak untuk jaringan di WLAN. Pertama, setup mode WLAN jadi station. Kemudian scan, lalu start. Kita cari WiFi yang akan kita koneksikan, lalu connect, dan oke. Jangan lupa security profile-nya disamakan dengan profile yang tadi kita buat. Lalu kita ke DHCP client, kita tambahkan DHCP WLAN 1, apply, kemudian oke. Lalu kita ke DHCP server, DHCP setup untuk klien kita. Pastikan network dan gateway-nya sudah benar. Lalu IP range kita set dari 50 sampai dengan 100. Untuk DNS kita akan atur ini ke IP server nanti, yaitu 192.168.1.10. Lalu agar bisa terhubung ke internet, kita buka firewall dan di NAT kita tambahkan chainnya diubah jadi src NAT, kemudian out interface ke WLAN 1. Actionnya ubah ke masquerade, kemudian apply, lalu oke. Terakhir kita setting DNS. Untuk serversnya kita tambahkan DNS Google. Lalu centang allow remote request, kemudian apply dan oke. Berikutnya kita akan konfigurasi servernya. Pertama, kita akan setup IP statis pada server. Buka control panel, kemudian ke network, cari network and sharing center, kemudian change adapter option. Pada adapter yang tersedia, bukalah IPv4, kemudian use the following IP address. Ubah IP addressnya menjadi IP yang kita tentukan tadi, yaitu 192.168.1.10. Kemudian untuk subnetnya kita gunakan prefix 24. Dan untuk gateway kita arahkan ke router, yaitu 192.168.1.1. Untuk DNS kita akan gunakan DNS Google sementara. Setelah kita setting DNS, nanti kita akan ganti ke IP servernya sendiri. Kita akan coba tes ping ke router dulu. Jika sudah berhasil, kita bisa lanjutkan konfigurasi. Berikutnya kita akan install DNS server. Klik Add
features, lalu kemudian next. Sampai di server roles, pilih DNS server, kemudian add features, klik next, next, lalu install. Tunggu instalasi sampai selesai. Jika sudah terinstall, buka tools dan DNS, kemudian kita buat forward zone baru. Klik kanan pada forward lookup zone, lalu klik new zone, klik next, pilih primary zone, lalu kita pilih namanya. Misalkan di sini labku.local. Do not allow dynamic update, kemudian finish. Lalu kita buat juga untuk reverse lookup zone-nya. Masukkan network ID-nya 192.168.1, kemudian next, finish. Kemudian kita create new host di labku.local. Kita akan buat nama dari parent domainnya. Misalkan di sini kita gunakan server, sehingga full name domainnya menjadi server labku.local. Untuk IP address, arahkan ke IP server. Jika sudah, klik centang associated painter dan add host. Kita buat juga host untuk FTP server. Untuk parent name-nya kita tulis FTP, dan IP-nya kita juga akan arahkan ke IP server. Lalu kita buat cname atau alias dari web kita. Untuk namanya, misalkan di sini kita akan gunakan web, sehingga saat kita mengakses web labku.local, maka akan mengarah ke website kita. Lalu kita akan arahkan ke website utama kita. Setelah selesai setting DNS, kita ganti preferred DNS tadi ke IP server sendiri. Lalu kita setting forwarders ke DNS Google. Klik kanan pada nama server di DNS, lalu pilih properties, kemudian pilih forwarders dan klik edit, lalu masukkan IP Google. Jika sudah, klik OK. Berikutnya kita akan install web server, pilih add roles and features, kemudian di server roles pilih web server IIS. Kita juga akan menginstal Windows Internal Database pada features. Lalu kita juga akan menginstal FTP server yang ada di role service.
Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika sudah selesai, kita akan tes untuk membuka localhost di browser. Jika localhost sudah berhasil terbuka, di disk C buka inetpub dan kemudian www.root, hapus semua isi yang ada di situ. Kemudian kita buat HTML simple untuk tes web server kita. Jika sudah, kita akan tes kembali ke localhost. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini sudah berhasil mengubah tampilan dari localhost kita. Lalu kemudian kita akan membuat folder untuk FTP kita nanti. Kita taruh saja di disk C. Lalu kemudian kalian buka tools, IIS Manager. Kemudian klik kanan pada sites, lalu add FTP sites. Untuk namanya bebas. Physical path kita arahkan ke folder yang ingin kita jadikan folder FTP. Untuk IP address kita masukkan IP address server. Kemudian jangan gunakan SSL atau no SSL. Lalu next, authentication basic, dan allow access to all users, read and write-nya dicentang. Kemudian kita akan beri permission ke folder FTP tadi. Klik kanan, kemudian ke properties, lalu pilih security dan edit. Kita akan add baru dengan nama everyone. Klik check names, lalu OK, dan allow untuk full control pada everyone. Setelah itu ke menu sharing, kemudian klik share, pilih everyone, dan klik share. Jika sudah seperti ini, harusnya folder untuk FTP sudah terkonfigurasi dengan baik. Kemudian kita akan konfigurasi ke klien. Pertama-tama kita akan matikan firewallnya dulu, karena bisa jadi gagalnya koneksi itu karena firewall yang menghalangi. Lalu untuk koneksi kabel kita ubah IP-nya menjadi DHCP dan DNS-nya kita arahkan ke DNS server karena kita ingin mendapatkan IP DHCP dari server. Kemudian kita coba cek IP dan tes ping di command prompt. Bisa dilihat IP yang didapat adalah 98, yang dimana masih masuk dalam range IP kita, yaitu dari 50 sampai 100. Kemudian kita akan tes ping ke router. Jika 0% loss maka berhasil. Kita akan tes juga ke server. Server juga berhasil.
Kemudian kita akan ping ke DNS Google. Ke DNS Google juga berhasil. Kemudian kita akan coba NSLookup untuk domain server yang kita buat tadi, server.labku.local. Bisa terlihat muncul setelah di NSLookup, terlihat addressnya berapa, name-nya apa, dan servernya juga terlihat. Sekarang kita coba untuk aliasnya, web labku lokal juga bisa. Berarti konfigurasi kita ini sudah terbilang berhasil. Sekarang kita akan tes koneksi internet dan web servernya. Kita buka speed test sekaligus coba untuk buka website di PC client. Untuk main domain sudah terbuka. Sekarang kita coba untuk alias weblabku.local. Sembari menunggu, kita cek hasil speed test kita. Hasil speed test kita bisa berjalan. Tandanya sudah ada internet. Kemudian kita akan tes untuk FTP. Ketik FTP /IP servernya untuk koneksi ke FTP server. Jika sudah, kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password dari server. Di sini sudah berhasil login tapi foldernya kosong. Kita akan coba memasukkan salah satu file untuk menguji coba apakah FTP ini berhasil atau tidak. Misalkan di sini kita masukkan video, kita paste ke folder FTP, dan kita cek di PC server. Videonya sudah terkirim. Kita akan buktikan bagaimana kalau misal kita hapus, lalu kita refresh, terlihat hilang. Berarti sudah dibuktikan bahwa FTP ini sudah terkoneksi dengan baik. Dan jika dikembalikan lagi, maka akan muncul kembali. Saya akan coba play videonya di PC server, dan videonya juga bisa di play. Untuk konfigurasi kali ini, semua tes sudah dilaksanakan dan semuanya berhasil.